Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk peluang anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini berkumpul di rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bapa, terima kasih buat setiap pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami di dalam ibadah ini menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan, membawa sukacita damai sejahtera bagi setiap kami yang memuji-muji nama-Mu. Ini tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja, Allah Roh Kudus yang akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini kepada kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini itu sungguh-sungguh menjadi bagian yang kekal di dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami untuk melihat rencana Tuhan yang terbaik yang harus kami lakukan dalam hidup sebagai orang yang mengasihi Engkau. Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, terima kasih, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ini sudah duduk ya? Ya. Puji Tuhan ya untuk kesempatan sore hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Sebenarnya ini bukan balasan ya. Karena bulan lalu saya minta Pak Pendeta Ipin juga melayani di gereja kita di Tanjung Duren. Beliau katakan, wah pas lagi saya ke Kalimantan nanti katanya. Jadi Bapaklah ambil pelayanan pada tanggal 29. Itu sebabnya sore hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Syukur saya kepada Tuhan, sebenarnya Ibu sudah rencana mau ikut bersama-sama pada sore hari ini. Tadi dia yang memimpin ibadah. Jadi pas doa berkat selesai, dia hampir rebah. Jadi saya cepat pegang dia sehingga dia tidak sempat rebah. Memang berturut-turut ya dari hari Jumat. Minggu lalu itu kami pulang dari Sumatera, ada acara di sana. Nah, lalu dalam minggu ini berturut-turut ada acara. Puncaknya hari Jumat yang lalu kami ada pemberkatan nikah teman pendeta. Nah, dari pagi sampai malam baru kami pulang. Ya, jadi karena tidak sempat makan, mungkin ya itulah akibat dari semuanya. Nah, jadi puji Tuhan, ya walaupun ya Ibu tidak sempat ikut bersama-sama dengan saya pada sore hari ini, saya tetap memuji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Pak Pendeta Ipin itu teman baik dari kampus. Ya, sampai sekarang kami berteman, tidak tahu bagaimana ya. Nah, itulah pertemanan ya. Kalau kita sudah menjadi sahabat, menjadi teman itu susah kita untuk dipisahkan rupanya ya. Nah, jadi saya bersyukur ya sampai hari ini kami bisa bersama-sama di dalam melayani yang walaupun ya beda organisasi ya, itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk bisa bersahabat ya sampai hari ini. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya membaca firman Tuhan ini buat kita, Ibu Saudara, menyimak dan merenungkan kata-kata firman Tuhan ini.
Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Rekop bagian firman Tuhan ini, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belum lama ini kita telah memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ya, yang disebut juga hari Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Roh Kudus diutus oleh Bapa sebagai penolong dan pemimpin kehidupan orang yang percaya kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan yang saya sudah baca ya dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini menjelaskan tentang gereja perdana atau gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya gereja mula-mula itu belum memiliki organisasi formal dan tidak ada yang namanya pejabat gereja, majelis gereja atau pemimpin sinodenya, ya, pemimpin organisasi. Sehingga semua bentuk pelayanan dalam jemaat yang mula-mula itu dilakukan oleh para rasul, ya. Dilakukan oleh para rasul. Baik itu pelayanan doa bersama, berkhotbah seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus, pengajaran firman, maupun pelayanan meja terhadap kebutuhan para janda pada waktu itu. Dan itu dilakukan oleh rasul-rasul karena memang tidak ada pejabat di sana waktu itu, ya. Jadi semua rasul-rasul berfungsi untuk melakukan tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat mula-mula. Nah,
Para janda yang menerima pelayanan meja di jemaat Yerusalem pada waktu itu terdiri dari dua golongan. Ya, terdiri dari dua golongan. Golongan pertama adalah janda-janda dari golongan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Namun dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Aram. Dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Aram. Mereka ini berasal dari lingkungan Palestina. Wah, sekarang ini kan Palestina sama Israel ya. Ribut. Ya. Jadi janda-janda ini ya berasal dari lingkungan Palestina. Yaitu orang yang dari kecil menetap di sekitar Yerusalem dan bukan perantau. Ya, mereka orang asli di situ. Itu janda pertama yang ada di jemaat di Yerusalem. Lalu yang kedua, janda-janda dari golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ya, mereka pernah lama merantau di luar wilayah Palestina. Dan mereka menggunakan bahasa Yunani. Yang tadi janda berbahasa Aram. Jadi sekarang janda-janda yang berbahasa Yunani. Saking lamanya tinggal di luar Palestina, mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Yerusalem pada masa itu. Ada dua golongan janda, ya. Janda yang berasal dari orang Yahudi berbahasa Aram, lalu ada golongan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Banyak di antara janda kalangan Yahudi ataupun diaspora ataupun perantau, mereka kembali ke Yerusalem untuk tinggal di sana. Ya. Dan sebagian besar di antara mereka menjadi Kristen, menjadi anggota jemaat di Yerusalem. Setelah mereka kembali dari perantauan, mereka menjadi anggota jemaat di Yerusalem. Pada umumnya para janda miskin ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sarana penunjang kehidupan mereka. Mungkin karena mereka kembali dari perantauan, ya, sehingga mereka ini menjadi janda-janda yang tidak punya penghasilan. Sehingga dukungan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hidup mereka, itu mereka dapatkan dari jemaat yang ada di Yerusalem. Ya, dukungan kebutuhan hidup sehari-hari mereka, itu mereka dapatkan dari dukungan jemaat yang ada di Yerusalem. Dan hal itu sangat membantu kehidupan mereka, ya. Dan hal itu sangat membantu kehidupan janda-janda tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan semakin banyaknya jumlah anggota jemaat dan terbatasnya pelayanan yang dilakukan oleh para rasul dalam menolong, ya, para janda ini dari segi pelayanan di meja, ya. Pada masa-masa lalu itu ada pelayanan meja namanya, ya, sehingga timbullah sungut-sungut di antara janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ya, karena mereka tidak terlayani dengan baik. Timbullah sungut-sungut di antara mereka, ya, terhadap orang-orang Ibrani yang berbahasa Aram. Mungkin pikiran mereka ini pilih kasih kali, kok kami tidak diperhatikan, kami tidak dilayani dengan baik, ya, sehingga kami tidak mendapat pelayanan yang maksimal seperti itu, ya. Nah, jadi karena pembagian kepada janda-janda yang berbahasa Yunani diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari oleh para rasul-rasul.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana sikap para rasul dalam meresponi masalah yang terjadi di kalangan jemaat mereka pada waktu itu. Ya. Bagaimana sikap daripada rasul ini untuk menyikapi, meresponi ya masalah yang sedang terjadi di dalam jemaat. Nah, ini sesuatu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Khususnya masalah pembagian kebutuhan hidup bagi para janda. Sebelum kita melihat sikap para rasul dalam meresponi masalah yang terjadi ya, terhadap janda-janda yang ada di dalam jemaat di Yerusalem, saya akan membawa kita melihat sekilas tentang siapa sebenarnya rasul-rasul itu. Ya. Siapa mereka? Pada awalnya mereka datang dari kehidupan sosial yang sangat sederhana. Kita tahu rasul-rasul itu bukan mereka dipanggil dari kalangan-kalangan orang kaya, orang yang ekonominya sudah mapan, yang bagus. Ya, mereka terdiri dari orang-orang yang strata sosialnya yang sangat sederhana. Di antaranya ada yang hanya sebagai nelayan. Ya kan? Matius pasal 4 kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana. Ya. Kemudian mereka menjadi murid Kristus secara langsung karena mereka dipanggil oleh Kristus secara langsung. Ya. Mereka belajar secara langsung kepada Tuhan Yesus. Selain itu Bapak Ibu Saudara, mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan seharian mereka. Karena memang mereka sudah dipanggil secara khusus untuk melayani, ya, dan hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara juga membaca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu berperan untuk memimpin, menuntun kehidupan rasul-rasul pada waktu itu. Ya. Dengan demikian para rasul ini bukan hanya dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi juga mereka dipimpin oleh Roh Kudus di dalam mereka melaksanakan pelayanan rohani yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian mereka menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem yang jumlah anggota jemaatnya tergolong besar, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, awalnya ketika Rasul Petrus berkhotbah, sejumlah besar orang yang percaya. Yang pertama, khotbah pertama itu ada 3.000 orang yang bertobat. 3.000 orang yang percaya dan mereka dibaptis. Kisah Rasul 4 ayat yang keempat, jumlah mereka bertambah banyak lagi menjadi 5.000 orang. 3.000 menjadi 5.000 orang. Yang jelas bahwa rasul-rasul ini sudah menjadi orang yang penting di dalam jemaat. Orang yang mempunyai pengaruh besar di dalam jemaat yang ada di Yerusalem. Selain itu Bapak Ibu Saudara, dengan tentunya mereka sudah dikenal oleh masyarakat luas, di kalangan masyarakat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ya, mereka dikenal baik. Itu sekilas ya latar belakang dari rasul-rasul yang melayani di jemaat Yerusalem. Nah, sekarang kita melihat apa sih sikap para rasul dalam meresponi masalah yang terjadi di dalam jemaat pada waktu itu, ya. Yaitu masalah tentang pelayanan terhadap janda-janda yang ada di Yerusalem. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat yang pertama, yaitu di dalam ayat yang pertama.
Ya. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul ini mereka melayani dengan rendah hati. Rasul-rasul ini melayani dengan rendah hati. Para rasul dengan jujur mengakui adanya masalah yang sedang terjadi di dalam pelayanan mereka terhadap janda-janda. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian orang, jika mereka sudah menjadi orang penting di dalam satu tugas pekerjaan, apalagi di dalam pelayanan, mereka sudah menjadi orang yang terkenal, tidaklah mudah untuk mengakui dengan adanya kekurangan yang ada di dalam diri mereka terhadap pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Itu tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk mengakui bahwa ya, kami ini orang yang lemah, kami ini orang yang tidak mampu, kami ini orang yang tidak punya kemampuan. Kemungkinan yang terjadi adalah mereka lebih cenderung menceritakan tentang pencapaian-pencapaian dan kesuksesan yang mereka capai. Itu biasanya, ya. Kalau orang sudah terkenal, orang sudah menjadi orang yang hebat, ya, tidak mudah untuk mengakui bahwa ada kelemahan, ada kekurangan yang terdapat di dalam diri. Orang cenderung untuk menceritakan tentang apa yang sudah mereka capai, apa kesuksesan yang sudah mereka raih. Tetapi bagi para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka dengan rendah hati dan terbuka menceritakan masalah yang terjadi di dalam pelayanan mereka. Mereka mengakui bahwa ada sesuatu yang kurang, ya, yang mereka lakukan di dalam pelayanan. Mereka sampaikan bahwa pelayanan kepada janda-janda sudah terabaikan karena keterbatasan pelayanan yang mereka lakukan di dalam melayani meja. Sementara jumlah jemaat terus meningkat, terus bertambah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap rendah hati ini mereka tunjukkan juga dengan peduli terhadap persoalan janda-janda dari kalangan orang miskin. Masalah ini bisa saja diabaikan karena masih banyak anggota jemaat lain yang dari strata sosial yang lebih tinggi yang membutuhkan perhatian dari mereka. Ya. Tetapi bagi pemimpin rohani, bagi orang yang rendah hati, melayani dengan kerendahan hati, justru menunjukkan perhatian secara khusus kepada kalangan jemaat yang hidup di dalam kesederhanaan. Secara khusus bagi janda yang ada di dalam jemaat tersebut. Dengan sikap rendah hati ini, rasul-rasul mengajak murid-murid untuk bersama-sama mencari solusi apa yang harus mereka lakukan, ya, untuk menyelesaikan persoalan jemaat yang sedang terjadi pada waktu itu. Rasul-rasul, tidak ada jarak antara rasul-rasul itu dengan murid-murid, dan mereka tidak merasa lebih hebat
ya daripada murid-murid yang lain. Dan mereka mengambil keputusan, ya. Para rasul mengambil keputusan untuk memilih orang yang tepat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, ya, sebagai pelayan meja pada waktu itu. Nah, para rasul memberi kriteria calon pelayan meja yang mereka butuhkan, yaitu dalam ayat yang ketiga, ya, di sana dikatakan dia adalah orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Itu kriterianya. Selanjutnya murid-murid ditugaskan untuk memilih calon pelayan meja tersebut. Dalam tradisi, ya, jabatan pelayan meja itu sekarang ini disebut dengan diaken. Mungkin di dalam jemaat kita ada pelayan diaken. Ya, kalau di jemaat kita itu ada pelayan diaken namanya. Jadi khusus menangani pelayanan sosial, ya, di dalam jemaat. Itu sekarang, ya, disebut sebagai diaken. Ya, memang tidak ada di dalam Alkitab ini, ya, waktu itu dia katakan sebagai diaken. Jadi itu pelayanan khusus, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang dipilih, ya, secara khusus untuk melayani meja. Belajar pada jemaat yang mula-mula, ya. Kita harus mengakui bahwa kita punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Tetapi jika kita menjadi pelayan yang rendah hati, ya, kita menjadi pelayan yang rendah hati, kita menjadi pelayan yang memiliki sikap rendah hati, ya, seperti yang diperagakan oleh para rasul-rasul pada waktu itu, maka hal itu menjadi titik awal terjadinya pelayanan yang dapat memuaskan orang-orang yang dilayani. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, para rasul, mereka memilih orang-orang yang tepat di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang khusus bagi janda-janda yang ada di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara, para rasul mereka melayani dengan kerendahan hati. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, selain para rasul, mereka melayani dengan segala kerendahan hati, mengakui bahwa mereka banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Lalu yang kedua, para rasul ini juga mereka menjaga kesatuan yang ada di dalam jemaat. Ya. Menjaga kesatuan. Sikap yang kedua, ya, yang ditunjukkan oleh para rasul dalam meresponi persoalan yang terjadi di dalam jemaat, masalah yang terjadi, ya, di dalam jemaat adalah mereka tetap menjaga kesatuan. Komunitas jemaat yang terdiri dari dua bahasa ini, ya, yang tadi saya jelaskan pada awal, bisa menjadi pemicu untuk perpecahan di dalam jemaat. Bisa menjadi pemicu untuk pemisahan di dalam jemaat. Dengan masalah yang terjadi, bisa akhirnya jemaat di Yerusalem menjadi pecah menjadi dua gereja. Gereja yang berbahasa Aram, gereja yang berbahasa Ibrani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perpecahan atau
hal tersebut jauh dari sikap dan pemikiran para rasul. Karena mereka paham bagaimana sulitnya untuk memperjuangkan kesatuan itu di dalam jemaat. Tidak gampang ya memperjuang kesatuan di dalam jemaat. Tetapi demi mewujudkan kesatuan ya di dalam jemaat, Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Yesus sendiri berdoa. Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu. Supaya dunia tahu, dunia percaya bahwa Bapalah yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Itu doa Tuhan Yesus bagi gerejanya, bagi murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu. Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bagi para pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sikap menjaga kesatuan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ya, menjaga kesatuan merupakan suatu hal yang sangat penting. Ada banyak gereja, Pak Ibu Saudara, ya, yang pecah gara-gara tidak mampu untuk menjaga kesatuan di dalam gereja. Saya minta maaf ini. Ini gereja kami, gereja Kemah Injil, itu dari 4.000 sekian jumlah gereja di seluruh Indonesia, sekarang tinggal 3.000. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pecah. Di Papua paling besar. Pecah. Buka lagi satu organisasi lain. Gereja apa namanya itu? Gereja Papua namanya. Di Kalimantan Timur, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, ya. Gereja menjadi pecah. Karena pemimpin-pemimpin gerejanya tidak dapat menjaga kesatuan. Ya. Sehingga jemaat menjadi terpecah. Yang tadinya jumlah anggota jemaat gereja Kemah Injil itu sekitar 700.000. Sekarang hanya sisa sekitar 500. Karena memang sudah terpecah. Akibat tidak dapat menjaga kesatuan. Ya. Menjaga kesatuan merupakan hal yang sangat penting di dalam pelayanan gereja. Ya. Tuhan tidak mau terjadi perpecahan di dalam gereja. Tuhan tidak mau terjadi perpecahan di dalam jemaat Tuhan. Kiranya kita sebagai jemaatnya, sebagai pelayan Tuhan yang melayani di dalam gerejanya, tetap mempertahankan kesatuan. Tetap mempertahankan kesatuan. Sekalipun ya, ada banyak tantangan, ada banyak mungkin beda pendapat, ya, ada banyak mungkin ada perselisihan. Karena semakin banyaknya anggota jemaat seperti yang ada di Yerusalem. Ya. Tapi sebagai tubuh Kristus, mari kita tetap mempertahankan kesatuan yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam jemaat. Karena itu merupakan hal penting dan ciri-ciri ya, pelayan Tuhan yang dapat menjaga kesatuan di dalam jemaat karena ada roh yang memimpin kehidupan mereka. Itu yang kedua.
menjaga kesatuan. Dan itu dilakukan oleh jemaat, oleh rasul-rasul di dalam jemaat yang ada di Yerusalem. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Selain menjaga kesatuan, melayani dengan bijaksana dan hikmat. Melayani dengan bijaksana dan hikmat. Bijaksana dan hikmat menjadi sikap selanjutnya yang ditunjukkan oleh para rasul dalam meresponi masalah yang terjadi di dalam jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Para rasul telah memutuskan untuk berbagi wewenang, ya. Para rasul memberikan tugas kepada orang yang tepat, ya, untuk melaksanakan pelayanan meja terhadap para janda. Sehingga para rasul fokus untuk pelayanan doa dan pelayanan firman saja. Mereka tidak lagi pusing untuk memikirkan bagaimana melayani, ya, secara diakonia, ya, secara sosial bagi janda-janda yang tadi bersungut-sungut, ya. Sementara para diaken, ya, yang terpilih, mereka fokus untuk melayani meja, untuk mengurus dengan baik bantuan untuk para janda yang sangat membutuhkan, ya, pelayanan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nama-nama dari ketujuh diaken itu tadi yang terdapat di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Mereka adalah orang yang berbahasa Yunani. Bisa jadi hal ini sebagai cara untuk menolong pelayanan komunikasi terhadap para janda yang bermasalah dari kalangan orang yang berbahasa Yunani, ya. Jadi inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada para rasul untuk memilih, ya, diaken dari kalangan orang yang berbahasa Yunani, supaya komunikasi mereka baik dan lancar. Dengan bijaksana dan hikmat para rasul telah menjadikan masalah yang begitu serius ini, ya, sebagai kesempatan bagi pelayan Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Hal itu bisa, ya, kita lihat dalam ayat yang ke-7 dari firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul, ya. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan firman Allah semakin tersebar dan sejumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Itu buktinya, ya, bahwa para rasul telah memilih orang yang tepat untuk melaksanakan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana para rasul ini menjadi bijak dan berhikmat di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam jemaat di Yerusalem. Hal itu dimungkinkan karena Roh Kudus yang memberikan kepada mereka karunia perkataan hikmat, ya, memberikan kepada mereka karunia untuk dapat memilih orang yang tepat dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan terhadap janda-janda yang membutuhkan pelayanan terhadap kebutuhan hidup mereka. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dengan karunia perkataan hikmat
yang dimiliki oleh para rasul, masalah yang begitu serius yang terdapat di dalam jemaat Yerusalem dapat terselesaikan dengan baik. Sekali lagi karena hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada para rasul, sehingga mereka dapat memilih orang yang tepat untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam jemaat yang kita layani sedang mengalami masalah yang serius, yang mirip seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Yerusalem atau jemaat mula-mula? Jika dengan pimpinan Roh Kudus permasalahan di dalam jemaat yang ada di Yerusalem, dalam jemaat yang mula-mula dapat diselesaikan dengan baik, bahkan akhirnya membawa pertumbuhan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa lagi. Kita percaya Roh Kudus yang sama akan memimpin kita untuk menemukan solusi yang terbaik atas setiap permasalahan yang sedang terjadi di dalam jemaat di mana kita melayani. Sebagai orang yang percaya, sebagai pelayan Tuhan, mari kita memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kerendahan hati, untuk memberikan kepada kita hati yang membawa suatu kesatuan dan persatuan, memberikan kepada kita hikmat untuk kita dapat mengatur setiap pelayanan yang ada. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dapat kita lakukan dengan baik oleh karena pimpinan daripada Roh. Tetapi dengan sikap kerendahan hati, dengan sikap hikmat inilah kita dapat menangani setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam pelayanan kita dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melayani di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita memberi peluang kepada Roh Kudus untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap pelayanan yang kita lakukan, itu akan mendatangkan berkat bagi setiap orang yang kita layani. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, sehingga kita dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini.